Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan salam cerdas. Kami dari podcast SMK Al-Falah dengan logo Smart Al-Falah Belajar Menyenangkan. Baik, terima kasih. Hari ini dalam segmen hari ini kita kedatangan dua orang tamu. Iya, benar sekali. Yaitu guru-guru Jadi apa ya? perjaka ya, apa? Ya, mereka adalah idola dari anak-anak siswa-siswi SMK Al-Falah. Untuk lebih mengenal lebih lanjut, silakan. Di sebelah kiri saya. Ayo perkenalkan, nama saya Bapak Belum dulu. Rangga Pratama. Iya, benar. Nanti Sebutkan. sebutkan. Iya, sebutkan dulu ya. Nama saya Bapak Rangga Pratama. Ya, biasa dipanggil itu Pak Rang. Ya, karena anak-anak begini. Cuman yang sikat-sikat. Ya, itu. Enggak boleh. Lebih enak. Sama ya sama saya ya. Saya juga namanya Teguh Wasono singkat jadi Pak Tewas. Tapi masih hidup. Masih Iya, hidup. iya. Yang hebat. Salam panjang umur ya. Amin. Amin. Ya, di sebelah kanan Pak Tewas. Nama saya Pak Haji Syahputra. Saya mengajar bahasa Indonesia tentunya di SMK Al-Falah ini. Kalem banget. Ya mungkin terlihat kalem, tapi kan nggak tahu. Iya. Kalau Pak Rangga tadi mengajar apa ya? Kalau saya itu mengajar IPAS dari sejarah, Pak. IPAS. Ini karena tahun ajaran baru ada mata pelajaran yang terbaru yaitu IPAS. Ya, betul, Pak. Nah, apa bedanya dengan yang semester lalu itu ada pelajaran tentang IPA atau ini? Oke, kalau dulu IPA kan kita fokusnya itu ke ilmu pengetahuan alamnya doang. Tapi kalau IPAS ini kita tuh dikolaborasiin sama Digabung ya? sosialnya juga. Ya, Digabung. Jadi anak itu nggak cuma hanya tahu tentang alam doang, tapi untuk sosialnya dia ke masyarakat juga ada. Apa sosial media gitu? Nggak sosial media. Itu sosial aja, kehidupan sosial masyarakat, itu sosialisasi, interaksi. Kalau Pak Haji bahasa Indonesia untuk tahun ini nih kurikulum Merdeka Iya. dengan kurikulum sebelumnya itu ada perbedaan atau ada kesamaannya atau bagaimana? Tentu jelas banyak sekali perbedaannya. Kalau kita lihat di kurikulum yang sebelumnya itu kan memakai 2013 revisi. Ya. Dan kalau yang sekarang itu kurikulum Merdeka, anak lebih ditekankan kembali kepada proyek-proyek yang dia buat. Kemudian untuk soal penilaian pun dia tidak terpaku kepada, kalau secara murni kan ada nilai objektif, kognitif, ada psikomotorik, terus yang lain lagi ada nilai lain. Jadi anak-anak tuh lebih ditekankan kepada minatnya dia dan atau skillnya dia ditekankan di arah situ. Enggak begitu signifikan ya perbedaannya, cuman hanya memanfaatkan teknologi yang ada kemudian untuk meningkatkan ini siswa ya peserta didik ya, untuk meningkatkan kreativitas ininya ya. Bedanya dulu sama sekarang gimana Pak? Untuk pembelajaran. Kalau dulu kan seperti apa, sekarang siswa seperti apa gitu. Kalau sebenarnya sih, kalau saya lihat itu sebenarnya harusnya seorang guru itu hanya sebagai sarana dan prasarana. Jadi anak itu akan lebih aktif mengeksplor mengeksplor itu skill dia, bidang dia, potensi dia keluarkan seperti itu. Berarti guru cuma hanya mengarahkan. Ketika seorang siswa tidak sesuai dengan apa yang kita ingin tuh pelajarannya, kita kayak misalkan dari kurikulumnya apa gitu, misalkan dari capaian pembelajarannya, tujuan pembelajarannya, kalau tidak sesuai baru kita arahkan. Ya, makanya dari awal kita kan memperkenalkan ini guru idola anak-anak. Mungkin dari cara pengajarannya sama pemberian tugas atau segala macam, anak-anak lebih interest dengan Lebih hebat ya? Iya, Pak Rang sama Pak Haji ya. Kalau Pak Rangga gimana nih? Untuk kurikulum Merdeka ini, apakah ada perbedaan dari yang cara mengajar seperti waktu itu dan sekarang? Ya, kalau yang kurikulum sekarang itu kalau Merdeka, anak-anak jadi bisa lebih mengekspresikan dirinya ya. Jadi kayak bisa menuangkan apa yang ada di pikiran mereka. Terus juga bisa ada diskusi-diskusi kecil antar kelompok mereka atau juga dengan kelompok lainnya gitu, supaya jadi kayak kelihatan lebih hidup aja gitu di kelas.
Oh berarti kurikulum merdeka ini adalah proyeknya kelompok ya? Ya. Kelompok. Contohnya bisa gimana nih? Apa contoh proyeknya itu yang buat sejarah atau IPAS seperti apa? Kalau saya ambil contoh yang sejarah ya. Iya sejarah coba. Kalau yang sejarah itu kan anak-anak tuh saya ngambil di penelitian sejarahnya nih ya. Ya. Jadi itu anak-anak itu bisa apa ya berkunjung nih ke tempat-tempat bersejarah, Museum. kayak museum. atau kayak mungkin masjid-masjid itulah Oh, tempat ibadah masjid. yang udah lumayan. Ini saya dengar-dengar harus kolaborasi dengan mapel yang lain ya. Iya betul. Berarti umpamanya kalau ada mapel sejarah kolaborasinya dengan bahasa Indonesia Pak Haji gitu. Iya Bisa. Terus ada mapel lain dengan umpamanya dengan saya PKN atau Ya. itu. Oh begitu. Itu. Itu untuk masalah akademik nih. Ya. Ya untuk masalah akademik. Betul. Ini secara pribadi nih saya mau nanya nih. Ya. Kalau Pak Haji kan baru nikah, Pak Arang masih single. Kesannya gimana nih ngajar di SMK? SMK kan banyak kan rata-rata muridnya anak-anak putri perempuan semua nih. Apalagi sekarang dengan jadi idola. Gimana perasaannya nih? Apa ada niat mau cari jodoh ya? Itu Parangga dua. Oh ada dua ya? Sudah bahkan. Jadi pertanyaan langsung menuju ke saya. Langsung tersudut. Parangga bisa menjawab terlebih Eh, dahulu. sebenarnya sih kalau saya ngajar ya pertama kan saya jamnya lebih banyak di akuntansi ya. Iya. Jurusannya. Nah, emang lebih banyak perempuannya nih. Iya. Populasi siswa Iya. dan siswinya nih lebih banyak siswinya di akuntansi. Ya memang kadang mereka juga suka ya kayak ngegoda-goda begitu dah, banyak bercanda. Bercanda ya, Iya. goda-goda. Nah, ini obrolan sesama lelaki nih. Iya. Ada niat nggak kalau istilahnya iseng gitu, ada ngeleceh-ngelecehin dikit gitu, Wah. nengah-nengah gitu, ah? Terserah saya Kalau bapak. kena pasal undang-undang ntar ya. Kalau Pak Haji nih, Pak Haji waktu pertama masuk kan masih single nih, baru nikah. Waktu dulu itu gimana? Jadi idola juga ya kayaknya. Ya pasti wajar lah ada suatu perasaan kalau seorang murid tuh care sama gurunya. Iya. Tapi kita harus bisa mengkontrol hal itu karena ya tetap ada batasan di situ. Iya. Kita nggak bisa di situ masuk untuk kayak sebagaimana itu antara hubungan sama Sewajarnya aja ya. Sewajarnya aja. ya. Ada batas-batas tertentu kan ya, ada batas. ada kode etik lah kita Iya. semua gitu. Berarti anak-anak juga melihat dari umur gurunya juga kan? Iya. Ya, Kalau yang udah uzur itu mungkin agak Oh enggak juga sih, saya masih Jangan lucu yang bagian ini ya. Oh, enggak. istilahnya Pak Haji kan megantropus. Terus benar. Saya masih idola buat anak SMP sebetulnya. Sampai mana nih? tapi memang harus menyesuaikan perkembangan zaman kan? Iya, benar. Iya. Karena kita harus juga Jadi itu kesannya ya selama mengajar di SMK, apa ada niat nih buat ngajar SD, apa SMP yang levelnya lebih rendah itu? Karena kan untuk tingkat psikologinya kan beda itu kalau ngajar di SMP, SMK, apalagi kalau ngajar di SMA kan beda tuh. SMA kan untuk mereka tuh tujuan akhirnya untuk kuliah. Kalau SMK kan tujuan akhirnya bisa kuliah, udah siap juga untuk di dunia kerja. Gitu. kalau plan itu sih untuk sekarang itu belum ada. Ya kalau melihat hal itu kayaknya saya masih mikir 2 kali. Masih betah di SMK ya. Ya masih betah, masih nyaman. Kalau untuk pindah belum. Tapi memang suatu batu loncatan juga kalau memang hal itu terjadi. Buat cari pengalaman ya, karena kan suasananya beda ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong nih, 2 guru ini sangat dibilang spesialis nih, yang satu di Kenapa spesialis itu? AKL, yang satu spesialis TKJ. Maksudnya gimana tuh? Ya spesialis AKL ya, karena kan dari dulu kan yang saya tahu kan adalah guru-guru yang mengajarnya di Akuntansi, Kalau ya. TKJ kan anak-anaknya kan Iya. cukup ini. Nah gimana nih cerita nih, spesialis TKJ seperti apa dan Iya, bisa seperti itu gitu loh. gimana? Anggapan orang ya, Iya, anggapan orang. Kalau misalkan dibilang spesialis AKL, enggak juga sih. Sebenarnya saya ngajar semua jurusan saya Jurusan. ngajarin juga. Kan sejarah, Iya. sejarah. Kalau dibilang khusus AKL sih enggak juga. Cuman lebih banyak yang idolakan Iya, di AKL.
Kalau TKJ nggak mungkin Iya, dong. mungkin. Nggak mungkin. Karena laki-laki semua. Iya, betul. Ya itu makanya pintunya Pak Haji. Nah, coba gimana Pak Haji? Untuk Pak Haji. polasnya dan dulu TKJ ini nih. Iya nih. Memang kalau untuk teknik antar jaringan itu kita harus ekstra memberikan pelatihan kepada anak-anaknya. Iya, iya. Khususnya kalau anak laki-laki kan kita juga harus melakukan pendekatan kepada anak-anak. Terus dia juga kita harus tahu apa istilahnya kesukaan dia. Untuk karakter-karakter anak-anak gimana nih? Kalau untuk karakter anak semua anak-anak itu sebenarnya baik. Ya. Tapi ya itu tadi Pendekatannya ya. pendekatan. Memang kan kalau anak-anak zaman sekarang itu kan ya seperti itulah dengan gaya bahasa dia, ngobrol. Nah, kita harus menyesuaikan perkembangan zaman. Tidak, ya istilahnya kita nggak harus kaku-kaku banget dalam mengajar itu. Tapi kan kadang kalau kita ngajar ke anak, kita menggunakan bahasa buku nih yang baku Ya. dalam arti bahasa ilmiah. Anak tuh kadang kurang ngerti itu. Itu gimana solusinya tuh? Nah, itu salah satunya saya membuat proyek yang istilahnya apa namanya kan ada pasti nggak mungkin nggak ngerti semuanya. Ya. Pasti ada beberapa yang kita bisa mengkolaborasikan artinya Yang tahu belajar sama yang dia, enggak gitu. dia Di mixing disuruh tadi. disuruh ngajarin Oh. gitu. Itu bisa hal itu terjadi. Karena memang hal itu sangat perlu kalau saya lihat nggak bisa kalau dalam hal skup seperti itu kita misalkan menjelaskan suatu hal yang tidak bisa mengerti, ada yang IQ-nya mungkin Lebih Ya. di atas nggak bisa kita rata-rata paksakan. gitu. Nah, kita harus cari ganti metode caranya, gimana supaya anak itu masuk gitu. Termasuk di mapel sejarah ya Karang. Ya kalau mapel sejarah kan memang banyak banget tuh kayak nama-nama istilah-istilah ya. Nah itu biasanya kan anak suka bingung ya. Suka nanya, Pak itu maksudnya apa, ini apa? Kita baru dengar gitu. Oh iya. Nah itu biasanya saya menjelaskannya itu dengan ya kehidupan sehari-hari aja gitu, atau Berarti bahasa-bahasa yang sering dipakai Bahasa sama mereka. sehari-hari itu ya, sederhana. ya bahasa ini. Supaya mereka juga bisa gitu. Bisa mengerti. Ya. Yang penting anak bisa nangkap maksudnya apa ini. Makanya sejarah kalau kolaborasi sama bahasa Indonesia cocok. Nyambung, Nyambung. Sama bahasa Inggris. Iya. Ya. Ya, ngomong nih, ini kan bicara tentang bahasa sekolah kan. Untuk hobinya apa nih berdua nih? Kan ada ini hobi masing-masing nih. Kan dulu. Oke, saya dulu ya. Kalau hobi saya tuh biasanya makan. Pas sama tubuhnya, pas sesuai tubuhnya ini. Oke. Nggak bisa dibohongin kalau ini. Iya, makan. Kalau Pak Haji kayaknya hobinya puasa nih. Ada berlawanan sama saya ya. Iya. Berlawanan. Makanya Terus iya. sama itu Apa tuh? mancing mania mantap. Iya. Sering ngajak sama saya mancing pada Cuma kita nggak bisa maju kalau lagi mancing. Iya, Ya, harus maju kalau lah. maju nyemplung ke Gimana kolam kan. ya? Iya. Kita betul. mulai. Iya. Udah ya? Udah. Saya rasa ini nih. Pak Haji apa? Pak Haji apa dulu nih? Oh iya, Pak Haji hobinya apa nih? Oh, saya sih suka jalan-jalan yang pasti kayak traveling ya. Wah. Oh, traveling. Berarti Bapak dari rumah ke sekolah, ke Naik SMK kaki. itu jalan kaki. Iya. Nah, kan dia suka jalan-jalan. Itu bukan traveling namanya. Oh, maksudnya Bukan jalan-jalan. jalan-jalan sambil healing gitu. Istilah kata sekarang healing ya. Healing. Iya. Jadi putar-putar aja sini. Iya. Healing itu jadi eling jadinya gitu. Jadi kesimpulannya nih dari kita ngobrol nih Ya, ya. ya. Pak Rangga sama Pak Haji masih betah aja di SMK nih ya. Oke. Oke. Lebih seru Pak. Iya, lebih seru ya. Oke. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya Pak Rangga, Pak Haji telah mengisi podcast kita pada Sudah berbagi ya. Berbagi Pengetahuan ilmu kita. walaupun sedikit Sama-sama. gitu tentang Sama-sama. kemerdekaan. Ya, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smart apalah? Belajar menyenangkan.